Selamat sore, perkenalkan nama saya Saila Rani Singkem dengan NIM 2308531007. Pada video kali ini saya akan mengerjakan penugasan untuk UTS yang telah diberikan. Dapat kita perhatikan di laptop. Di sini telah tersedia data sebelum vaksin dan data sesudah adanya vaksin dengan jumlah kematian, jumlah sembuh, jumlah aktif harian, dan total. Lalu di sini pertama-tama kita akan menentukan hipotesisnya dulu. Hipotesisnya H0 diterima jika mu1 sama dengan mu2 dan H1 diterima jika mu1 tidak sama dengan mu2 dengan taraf signifikannya adalah 0,05 sesuai yang diberikan di GCR. Di sini sudah terlihat data, saya sudah mengumpulkan datanya. Langkah pertama kita akan mencari standar deviasinya dulu. Standar deviasi yang kita gunakan, kita dapat menggunakan formula sama dengan variansi S. Nah, untuk pertama kita harus menentukan standar deviasi dari jumlah kematian. Kita blok bagian yang ini. Tidak lupa kita taruh tutup kurung, lalu kita enter. Kita dapat mempermudah pekerjaan dengan cara menarik formula dari sini ke sini. Dan enter. Begitupun untuk jumlah kematian di data sesudah vaksin, kita juga mencari standar deviasi dengan formula varian populasi. Kita blok data yang sudah kita kumpulkan. Tidak lupa tutup kurung. Oke. Lalu kita dapat mencari hipotesis menggunakan data. Pertama kita tekan tombol data di sini dan kita pilih data analistiknya. Di sini kita sudah menekan data, kita tekan data analistik, kita menggunakan uji Z di sini dikarenakan data yang kita kumpulkan banyak, yaitu sebanyak 30, oleh karena itu kita menggunakan uji Z. Uji Z untuk variabel satu range itu kita bisa menggunakan dari data yang pertama ingin kita cari, sampelnya yaitu dengan kita tarik dari jumlah kematian hingga ke bawah, tapi jangan sampai menyentuh standar deviasi. Begitupun dengan variabel 2-nya, kita menggunakan dari jumlah kematian sesudah adanya vaksin, kita tarik blok sampai ke bawah. Oke, terus hipotesis kita buat 0. Standar deviasinya yang sudah kita dapatkan tadi. Untuk standar deviasi yang pertama kita dapatkan 14,16,092. Begitupun dengan standar deviasi kedua 48,53,17,81,61. Tidak lupa kita tekan tombol labels alfanya tadi, yaitu taraf signifikannya yaitu 0,05. Lalu kita okekan. Di sini kita dapat melihat hasilnya. Nah, kita semua dapat menggunakan langkah-langkah tadi untuk di data jumlah sembuh sebelum ada vaksin,
jumlah sembuh sesudah ada vaksin, jumlah aktif harian sebelum ada vaksin, jumlah sembuh sesudah ada vaksin, jumlah aktif harian, dan totalnya kita bisa mengumpulkan menjadi satu seperti cara tadi. Baik, di sini saya sudah mengumpulkan seluruh data-data dari jumlah kematian, jumlah sembuh, jumlah aktif harian, dan seluruh jumlah totalnya. Di sini dapat kita interpretasikan. Yang pertama, jumlah kematian yang ini jumlah kematian di sini yang sebelum ada vaksin, di sini sesudah ada vaksin. Dapat kita lihat di sini jumlah kematian sebelum vaksin dan jumlah kematian sesudah vaksin di bagian tabel min. Begitu juga dengan jumlah sembuh sebelum vaksin dan jumlah sembuh sesudah vaksin, lalu jumlah aktif harian sebelum vaksin dan jumlah aktif harian sesudah vaksin. Begitu juga dengan jumlah total sebelum vaksin dan sesudah vaksin. Yang kedua, dapat kita ketahui juga variansinya. Varian dapat kita ketahui dari varian jumlah kematian sebelum vaksin dan varian dari jumlah kematian sesudah vaksin. Begitu juga dengan data selanjutnya. Di sini juga kita dapat mengetahui berapa jumlah dari data yang kita observasi, yaitu sesuai dengan saya bilang dari awal, yaitu ada jumlahnya 30 data. Lalu kita menggunakan probabilitas to tell. Yang pertama untuk jumlah kematian sebelum dan sesudah adanya vaksin. Di sini tersedia hipotesis dan syarat hipotesisnya. Bagian sini kita dapat melihat jumlah dari probabilitas totalnya yaitu 3,31983E06 atau sama dengan 0,331983. Sedangkan signifikan yang diberikan adalah 0,05. Di sini kita bisa menentukan dia tuh sama atau tidak sama. Jadi, probabilitasnya tidak sama dengan signifikan. Nilai probabilitasnya 0, tidak dengan nilai signifikan. Dia yang bernilai kesimpulan yang bisa kita dapat berarti di sini adalah H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti adanya perbedaan jumlah yang signifikan antara jumlah kematian sebelum vaksin dengan jumlah kematian sesudah vaksin. Lalu untuk di bagian jumlah sembuhnya,
dapat kita lihat juga probabilitasnya yaitu 0,664, yang berarti tidak sama dengan nilai signifikan yang 0 sama dengan 0,05. Berarti di sini juga H0-nya ditolak dan menerima H1. Saya akan mencari kesimpulannya terlebih dahulu untuk semua data. Baik, di sini saya sudah menyimpulkan semua data yang telah saya dapatkan dengan yang untuk pada jumlah kematian sebelum dan sesudah adanya vaksin, saya menyimpulkan bahwa H0-nya ditolak dan menerima H1, yang berarti adanya perbedaan jumlah yang signifikan antara jumlah kematian sebelum vaksin dengan jumlah kematian sesudah vaksin. Dan dengan data yang jumlah sembuh sebelum vaksin dan jumlah sembuh sesudah vaksin, dapat dilihat nilai probabilitasnya itu tidak sama dengan nilai signifikan yang bernilai 0,05. Yang berarti H0 kembali ditolak dan menerima H1, yang dapat disimpulkan adanya perbedaan jumlah yang signifikan antara jumlah sembuh sebelum vaksin dengan jumlah sembuh sesudah vaksin. Begitu juga dengan jumlah aktif harian, dapat dilihat nilai probabilitasnya tidak sama dengan nilai signifikan yang bernilai 0,05. Kembali H0-nya ditolak dan menerima H1, adanya perbedaan jumlah yang signifikan antara jumlah aktif harian sebelum vaksin dengan jumlah aktif harian sesudah vaksin. Begitupun dengan seluruh jumlah total, nilai probabilitasnya itu tidak sama dengan nilai signifikannya juga, yang berarti H0 juga ditolak dan menerima H1. Adanya perbedaan jumlah yang signifikan antara jumlah total sebelum vaksin dengan jumlah total sesudah vaksin. Dapat saya simpulkan, seluruh data yang telah dicari selama 30 hari sebelum vaksin dan sesudah vaksin itu semuanya terdapat perbedaan jumlah yang signifikan. Sekian video dari saya. Jikalau ada kesalahan dalam pengerjaan dan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat siang, ini merupakan video penjelasan dari video penugasan sebelumnya dikarenakan video di tugas saya kemarin tidak dapat merekam layar mengenai penjelasan data analistiknya. Jadi di sini kita sudah mempunyai data, kita sudah mencari standar deviasinya. Yang pertama, langkah pertama kita menekan bagian data di sini, lalu kita mencari data analisisnya di sini. Kita akan mencari UZZ itu sampel. Oke. Nah, untuk variabel satu range ini yang kita masukkan adalah blok bagian yang ingin kita cari. Misalnya di jumlah kematian sebelum ada vaksin, kita blok. Lalu di variabel range keduanya, kita masukkan data yang sesudah vaksinnya di jumlah kematiannya juga. Sesudah itu, hipotesis mean difference-nya kita bikin 0. Variabel 1 ini merupakan standar deviasinya. Di sini tadi kita sudah mendapatkan standar deviasi jumlah kematian sebelum adanya vaksin, yaitu 14,06 16,092. Lalu untuk standar, kita masukkan juga di standar deviasi jumlah kematian sesudah adanya vaksin 4,853 178161. Jangan lupa kita tekan tombol labels alpha sesuai yang sudah ditentukan.
Oke, setelah itu kita pencet. Oke. Lalu akan muncul data seperti tabel seperti ini. Kita bisa rapi-rapiin dulu di bagian sini. Oke. Oke. Berikut video penjelasan saya mengenai cara memasukkan data di data analisisnya. Untuk video penjelasan mengenai yang lain sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Sekian video dari saya. Jikalau ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.